Di FYP beranda aku sudah berseliweran banget orang-orang udah pada berbikinan kue. Terutama kue nastar ini orang-orang udah pada berguyur bikin. Apalagi kalau yang jualan ya, udah pasti sekarang tuh udah guyur banget bikin kue kering. Nah, kita nggak mau ketinggalan momen. Ini kita juga mau bikin kue nastar. Ini tuh kue nastarnya glowing, mulus dan anti retak. Kalau soal rasa jangan ditanya, enak banget, lumer. Oke, langsung aja ke cara membuat ya. Di dalam wadah sudah aku siapkan margarin dan butter. Agar nanti nastarnya tambah wangi, tidak lupa ini aku tambahkan dengan Tofiko vanilla butter. Ini tuh vanilla butter andalan aku. Kalau mau bikinan kue aku selalu menggunakan Tofiko vanilla butter ini karena emang wanginya itu juara. Tambahkan gula pasir halus, lalu kita mixer butter, margarin dan gula pasirnya sampai lembut, tidak perlu sampai mengembang ya teman-teman. Ini aku mixernya menggunakan kecepatan paling rendah, kira-kira sekitar 2 menit. Nah, ini butter dan margarinnya sudah lembut, sudah cukup. Ini aku matikan mixer. Untuk memastikan margarin, butter dan gulanya sudah benar-benar tercampur rata, ini aku aduk-aduk lagi menggunakan spatula. Jangan lupa di pinggir-pinggiran wadahnya juga kita keruk ya teman-teman, kita ratakan. Nah, ini adonannya sudah rata, langsung aja mau aku tambahkan kuning telur. Ini kuning telurnya aku pakai 3 biji. Setelah kuning telurnya dimasukkan, kita mixer lagi sebentar sampai kuning telurnya rata aja ya, nggak perlu lama-lama. Kalau udah rata kita matikan mixer, kemudian kita aduk-aduk lagi menggunakan spatula untuk memastikan bahwa telurnya sudah benar-benar tercampur rata dengan margarinnya. Setelah aku aduk-aduk sebentar, nah ini udah rata ya teman-teman. Kalau udah rata seperti ini, langsung aja aku memasukkan bahan kering. Bahan keringnya jangan lupa diayak dulu ya. Di sini tuh bahan keringnya ada maizena, susu bubuk dan tepung terigu. Kenapa harus diayak dulu? Agar nanti bahan keringnya tidak ada yang bergerindil, agar nanti kita dapatkan adonan nastar yang halus dan lembut. Bahan keringnya sudah selesai kita ayak, kemudian kita aduk-aduk lagi. Ini aku mengaduknya menggunakan spatula aja ya teman-teman. Kita aduk sampai bahan keringnya tercampur rata. Ini kita mengaduk adonannya tidak perlu menggunakan tenaga ekstra, kita aduk-aduk saja pelan-pelan sampai adonannya tercampur rata. Kalau tidak mau mengaduknya menggunakan spatula, boleh menggunakan tangan. Oke, ini adonanku udah rata ya teman-teman. Tapi seperti yang aku bilang tadi, mengaduknya tidak perlu kuat-kuat, pelan-pelan saja. Nah, ciri-ciri adonannya sudah kalis dan rata tuh seperti ini ya. Kalau dipegang adonannya itu tidak lengket lagi di tangan, dan kalau kita pulung dia sudah mulus. Nah, ini adonannya sudah siap untuk kita isi nastar ya. Agar nanti bentukan nastarnya sama besar dan sama rata, ini aku mengambil adonannya menggunakan sendok takar seperti ini. Kalau seandainya adonannya mau ditimbang juga boleh, sesuai selera aja. Tapi kalau seandainya tidak punya sendok takar dan juga tidak punya timbangan, boleh banget ini adonannya dikira-kira aja. Oke, tadi adonannya sudah selesai kita sendokin. Sekarang kita mau berpindah ke selai nanasnya. Ini tuh selai nanasnya sudah aku bikin beberapa hari yang lalu dan sudah aku bulet-buletin juga. Ini selainya sudah aku simpan di dalam kulkas. Ini cara aku kalau bikin nastar ya teman-teman. Pertama-tama itu aku bikin selainya dulu, terus aku bulet-buletin. Nah, kalau seandainya selainya udah ready, baru deh tuh kapan-kapan bisa bikin nastarnya. Ini aku buletin selainya menggunakan sendok takar juga ya teman-teman, agar nanti hasil selainya sama besar dan sama rata. Nah, ini adalah penampakan adonan yang sudah aku sendokin menggunakan sendok takar. Ini adonannya sudah siap untuk kita isi selai. Kita ambil satu adonannya tadi, kemudian kita pipih-pipihkan. Kalau sudah pipih, baru kita masukkan selai yang sudah kita bulet-buletin. Kemudian kita tutup semua permukaan selainya dengan adonan agar nanti selainya tidak melebar-lebar kemana-mana. Lalu kita pulung adonannya menggunakan kedua telapak tangan sampai adonannya mulus. Nah, kira-kira bentukannya seperti ini ya teman-teman. Kalau udah mulus seperti ini, kemudian kita sisihkan. Oke, lanjut. Ini aku coba sekali lagi. Kita pipihkan adonannya. Kalau sudah pipih, kemudian kita masukkan selai nanasnya. Lalu kita tutup semua permukaan selainya agar selainya tidak keluar. Kemudian kita bulat-bulatkan, kita pulung-pulung menggunakan telapak tangan sama seperti tadi sampai adonannya mulus. Nah, kalau adonannya sudah mulus seperti ini, langsung aja kita akan pindahkan ke loyang. Kita susun rapi adonan nastar yang sudah diisi selai dan kita bulatkan seperti ini di atas loyang. Ini loyangnya tidak usah diolesi dengan margarin ya teman-teman. Tapi tenang aja, walaupun ini loyangnya tidak diolesi dengan margarin, nanti nastarnya tidak akan lengket-lengket di loyang. Nastarnya bakalan gampang lepas dari loyangnya ya. Nah, ini adalah penampakan nastar yang sudah selesai kita bulet-buletin. Ini sudah siap untuk kita oven. Ini nastarnya aku oven menggunakan oven tangkring. Adonan segitu tadi tuh dapat 2 loyang yang ukuran besar. Ini ada sisanya sedikit, aku pakaiin loyang yang kecil dan aku taruh di rak yang tengah. Ini aku oven menggunakan api sedang cenderung kecil ya teman-teman. Di ovennya selama lebih kurang 25 menit atau sampai nastarnya mateng. Sesuaikan aja lah dengan oven kalian masing-masing ya. Nah, ini nastarnya udah mateng, mau aku dinginkan sebentar. Nanti kalau nastarnya udah dingin, baru nanti aku kasih olesan. Oke, sementara menunggu nastarnya dingin, ini aku mau bikin olesannya dulu. Olesannya aku simpel aja ya teman-teman, cuma menggunakan telur dan cookies glass. Cara bikin olesannya simpel banget. Siapkan 3 butir kuning telur. Ini aku pakai kuning telur omega. Lalu kita tambahkan sekitar 1 sendok teh kurang dikit cookies glass. Kemudian kita aduk-aduk sampai cookies glass dan kuning telurnya tercampur rata. Nah, kalau udah tercampur rata seperti ini, boleh banget kalau mau disaring ya, agar nanti tekstur olesannya lebih halus. Oke, langsung aja. Ini nastar yang sudah kita oven sebelumnya, kita kasih olesan kuning telur. Kita olesin semua permukaannya. Kemudian kita tunggu dulu sampai olesannya ngeset. Kalau udah ngeset seperti ini, baru nanti kita timpa dengan olesan yang kedua. Ini nastarnya kita olesin sebanyak 2 kali agar nanti tampilannya lebih bagus, glowing, mulus dan anti retak. Selesai kita
olesin sebanyak 2 kali. Ini nasarnya mau kita oven lagi. Kita oven sampai permukaan atasnya mengering. Ini aku ovennya menggunakan api kecil aja. Di oven selama lebih kurang 7-10 menit. Kalau 7 menit dia sudah mengering permukaannya, sudah cukup, angkat. Jangan di oven lama-lama ya teman-teman, takutnya nanti permukaannya jadi retak dan tidak mulus. Nah, ini adalah penampakan nasar yang sudah selesai kita oven semua ya teman-teman. Oke teman-teman semua, terima kasih ya yang sudah menonton. Jangan lupa recook.